Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, Nuril akan menjelaskan tentang gamification framework dengan 5 pokok pembahasan, yaitu gamification framework, platform gamification, benefit the use of a gamification platform, gamification of the learning experience contains the following elements, dan yang terakhir adalah unsur pengalaman pembelajaran gamifikasi. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung ke pembahasan pertama. Pada slide ini terdapat kerangka kerja dari gamification framework. Ada pandangan yang berbeda pada kerangka kerja untuk game dan gamifikasi. Bab ini dimulai dengan pengenalan kerangka kerja gamifikasi dan elemen untuk game. Para ahli telah menyarankan kerangka gamifikasi teoritis, yang merupakan kerangka MDA yang terdiri dari mekanika, dinamika, estetika. Yang pertama adalah mekanika, merupakan komponen yang diimplementasikan untuk sebuah game. Dengan data dan algoritma, mekanisme menentukan perilaku yang diizinkan untuk pemain dan mekanisme kontrol permainan. Dalam monopoli, misalnya, mekanismenya termasuk dadu, hipotek, akta kepemilikan, dan penjara. Yang kedua adalah dinamika, mendefinisikan interaksi dengan mekanik. Dinamika adalah perilaku yang dapat diamati yang dilakukan gamer saat bermain game. Mengambil kepemilikan sebuah properti bisa menjadi salah satu dinamika dalam monopoli. Membentuk aliansi dapat menjadi contoh yang baik dari dinamika dalam game strategi waktu nyata atau game pertempuran online multi pemain. Yang ketiga adalah estetika, menggambarkan perasaan dan emosi yang dapat dialami gamer dari bermain game. Estetika adalah respon emosional yang mencoba diciptakan oleh para desainer game dalam diri para gamer. Itu dapat diciptakan oleh mekanika dan dinamika. Sensasi, fantasi, narasi, tantangan, persekutuan, penemuan, ekspresi, dan penyerahan dapat menjadi contoh estetika. Pada slide selanjutnya adalah platform gamification. Platform gamification melacak, mengukur, dan mencatat perilaku gamer dalam pembelajaran dan pendidikan yang digamifikasi. Platform gamification memberi pemain umpan balik dan penghargaan berdasarkan perilaku mereka. Untuk pengembang dan administrator ini menyediakan alat analisis dan pustaka pemrograman yang terhubung ke sistem lama. Tidak selalu perlu menggunakan platform gamifikasi untuk mengembangkan aplikasi dan situs web yang digamifikasi. Namun, dengan platform gamifikasi, pengembangan bisa lebih nyaman dan efisien karena platform menyediakan sumber daya pengembangan bersama, terutama ketika mengembangkan program gamifikasi skala besar. Penggunaan platform gamifikasi dapat mengurangi waktu pengembangan, biaya, dan risiko yang terkait dengan perubahan persyaratan utama. Slide selanjutnya adalah para ahli menyarankan platform generik untuk gamifikasi perusahaan yang mencakup analitik data game, sistem manajemen aturan bisnis, atau disingkat dengan BRMS. Platform dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku pengguna dengan data game dan komponen analitik. Selain itu, desainer dan pengembang dapat mengontrol program gamifikasi di platform dengan memanipulasi BRMS, serta aturan dan mekanisme permainan. Platform gamifikasi genetik tidak terintegrasi dengan sistem lama. Akibatnya, ini lebih fleksibel daripada solusi gamifikasi terintegrasi karena tidak perlu memenuhi aturan sistem warisan dan berkomunikasi dengan sistem warisan melalui antarmuka program aplikasi yang merupakan kumpulan definisi rutin dan subrutin protokol dan perpustakaan. Platform gamifikasi generik lebih terukur daripada solusi gamifikasi terintegrasi karena mendukung banyak sistem di dalam atau di luar organisasi. Kelemahan yang disebabkan oleh skalabilitasnya adalah sulit untuk memastikan tingkat kinerja yang diperlukan dalam beberapa situasi. Dengan demikian, mungkin strategi yang efektif untuk memperkirakan kemungkinan kinerja sebelum memperluas cakupan platform. Dan pada gambar ini mengilustrasikan platform gamification perusahaan yang didasarkan pada platform gamification generik yang disarankan oleh Herzig. Berbeda dengan platform generik, di platform perusahaan saluran komunikasi dipisahkan menjadi dua saluran terpisah, saluran internal dan eksternal.
Karena masalah keamanan dan kinerja sistem, sebagian besar perusahaan memisahkan saluran komunikasi. Pengguna mengirim dan menerima data dari platform gamification melalui saluran komunikasi eksternal. Selain itu, saluran komunikasi internal digunakan untuk interaksi antara platform gamification dan sistem lama atau administrator gamification. Story adalah rangkaian peristiwa yang dapat dialami gamer saat bermain game. Cerita dalam sebuah game dapat dikembangkan dalam struktur linier atau struktur percabangan. Cerita dapat disampaikan secara efektif oleh estetika dan teknologi. Mekanisme menggambarkan aturan dan prosedur untuk permainan. Ini mendefinisikan perilaku gamer, penghargaan, dan hukuman dalam sebuah game. Penghargaan dan hukuman mempengaruhi perkembangan cerita. Tidak ada mekanisme dalam novel, film, dan drama, karena pembaca atau penonton tidak dapat mengintervensi perkembangan cerita. Selanjutnya adalah teknologi, berarti situasi, bahan, dan perangkat keras yang diperlukan untuk membuat game. Banyak game menggunakan teknologi informasi, namun teknologi juga bisa berupa selembar kertas, pensil, token monopoli, atau benda lain yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Estetika menentukan tampilan dan nuansa yang dapat dirasakan gamer dalam game melalui elemen audio dan visual. Estetika secara langsung mempengaruhi pengalaman gamer. Gamer dapat memiliki pengalaman berbeda dari cerita yang memiliki estetika berbeda, tetapi cerita dan mekanismenya yang sama. Dan slide selanjutnya adalah gamifikasi pengalaman belajar. Sering didefinisikan dalam hal apa yang kita lakukan untuk menegaskan kami identitas dan menciptakan citra diri yang positif. Kami berusaha untuk mencapai rasa pencapaian melalui tindakan kita. Hasil nyata juga dengan menguasai satu set keterampilan, berhasil bergulat dengan seluk-beluk tugas tertentu atau mengatasi hambatan yang ditemukan dalam lingkungan yang menantang. Semua berfungsi sebagai titik sentuh untuk kedua Rain memaksakan identitas yang kami buat dan memotivasi permainan yang berkelanjutan. Lalu di slide yang terakhir adalah gamifikasi sering dianggap tidak lebih dari penambahan poin, lencana, dan papan peringkat. Namun proses gamifikasi pengalaman belajar dapat berisi lebih banyak, mengambil pendekatan yang lebih holistik. Gamifikasi pembelajaran pengalaman mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah narasi. Banyak game mengandalkan narasi untuk memajukan permainan. Kami tertidur mendengarkan cerita sebagai anak-anak, bayangkan diri kita sebagai imajiner. Pahlawan atau pahlawan ketika kita bermain membuat percaya. Dan membuat cerita tentang diri kita sendiri dalam konteks media sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah identitas. Game sering membuat kita menjadi orang yang selalu kita sukai untuk menjadi dan setidaknya untuk sementara. Yang ketiga adalah pengalaman yang diciptakan bersama. Dalam banyak permainan, pemain memiliki peran penting dalam menentukan pengalaman. Pemain bukan peserta pasif, melainkan menjadi kontributor aktif untuk apa, bagaimana, dan mengapa kemajuan bermain. Dan yang keempat adalah pengembangan keterampilan. Individu suka merasa bahwa mereka mengendalikan tindakan mereka dan sampai tingkat tertentu dapat mempengaruhi hasil. Penguasaan datang dari kemampuan untuk menghadapi segala kemungkinan dan berhasil. Yang kelima, leveling up daripada leveling down. Game dirancang dengan gagasan bahwa pemain maju dengan setiap pengembangan baru daripada meminimalkan kerugian sebanyak mungkin di sepanjang jalan. Ini tentang pemberdayaan daripada kegagalan, pembelajaran bebas, frustasi desain game yang baik difokuskan untuk membuat pengalaman yang cukup menantang menjadi menarik, tetapi tidak terlalu sulit sehingga membuat frustasi. Selanjutnya adalah peluang untuk membangun harga diri. Game yang dirancang dengan baik akan menawarkan serangkaian pengalaman yang dirancang dengan baik untuk membantu pemain merasa lebih baik daripada saat mereka memulai. Hal ini dirancang untuk membuat seseorang merasa baik daripada buruk tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya, kompetisi yang sehat. Baik itu melawan pemain lain, beberapa standar kinerja, atau lawan imajiner, kompetisi seringkali memunculkan yang terbaik dari diri kita masing-masing.
Yang terakhir adalah pengalaman yang mendorong pengambilan resiko. Belajar seringkali melibatkan pengambilan resiko. Merasa lebih aman membuatnya lebih mudah untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu dia pembahasan dari gamification framework. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.